Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas masih tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Seperti biasa, yang belum sarapan silakan sarapan terlebih dahulu. Dan yang sudah sarapan silakan mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian simak penjelasan Ibu dengan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa telah selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat pembahasan kemarin kita belajar mengenai apa saja? Ya, pembahasan kemarin kita belajar mengenai perubahan energi. Kemudian Anda menghitung lamanya suatu peristiwa. Nah, ada yang masih ingat tidak? Perubahan energi yang terjadi, perubahan energi apa saja ya? Ya, ada perubahan energi dari listrik menjadi energi panas, ada dari energi listrik menjadi energi gerak, ada pula dari energi kimia menjadi energi panas, dari energi kimia menjadi energi gerak, dari energi gerak menjadi energi bunyi, dan lain sebagainya. Kemarin juga kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban kita dalam menggunakan energi. Kita harus menggunakan energi dengan bijak agar energi tersebut dapat bermanfaat dengan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, mengetahui kewajiban pada saat menggunakan energi, baik di sekolah ataupun di rumah. Kemudian, menunjukkan lamanya sebuah kegiatan menggunakan jarum jam. Yang ketiga, mengetahui perilaku yang menggunakan energi dengan baik. Yang keempat, menyebutkan hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan terkait dengan perubahan energi. Sekarang, Ibu memiliki sebuah teks. Teks ini ada di dalam buku tematik pada halaman 82. Yuk kita baca sama-sama. Selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang telah terkandung di dalam makanan membuat tubuh sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lelah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama sehingga buahnya siap untuk dipanen. Setelah dipanen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Nah, sekarang kalian pikirkan baju yang dipakai. Mulai dari menanam pohon, kapas, sampai menjadi baju. Perhatikan proses pembuatan baju berikut. Nah, di sana ada seorang petani yang tengah menggarap pohon. Pohon tersebut merupakan pohon kapas. Kemudian, buah-buah kapas itu akan dipanen dan dipintal menjadi benang. Nah, coba lihat gambar kedua. Gambar yang kedua itu adalah proses pemintalan kapas menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah dijahit menjadi kain dan dijadikan baju. Nah, sekarang coba kalian pikirkan energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju. Kemudian tuliskan kewajibanmu terhadap pakaian yang sudah dimiliki. Nah, tulisnya ke dalam tabel berikut ya. Misalkan, energi apa saja nih yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju? Energi gerak, ketika tangan dan kakinya menggerakkan mesin jahit. Nah,
Kemudian apa sih kewajiban kita terhadap pakaian yang sudah dimiliki? Tentunya menjaganya dengan baik dan menggunakannya. Nah, selanjutnya baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Ada proses yang dilalui hingga baju tersebut dapat dipakai. Biasanya menggunakan waktu yang begitu lama dan energi yang cukup besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Nah, untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan tersebut digunting dan dijahit. Baru setelah itu baju dapat kita kenakan. Nah, sekarang coba perhatikan soal cerita berikut. Ibu Nia pergi ke pasar. Ibu Nia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Ibu Nia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Ibu Nia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Yuk kita jawab. Coba perhatikan di sini. Pertama, Ibu Nia berangkat pukul 8.30. Kemudian, lama di pasar sama dengan 45 menit. Jam berapakah Ibu Nia pulang dari pasar? Maka 8.30 ditambah 45 menit. Hasilnya 8.75 menit. 08.75 menit itu berarti pukul 8 lebih 75 menit. Atau juga 08.00 ditambah 60 menit dan 15 menit. Atau juga pukul 8.00 ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Maka hasilnya adalah pukul 9 ditambah 15 menit. Jadi Bu Nia pulang dari pasar pukul 9 lewat 15 menit. Nah, bagaimana gambarnya? Kita bisa lihat ada gambar jam di sini. Maka pukul 9 lewat 15 menit dapat digambarkan dengan jarum pendek berada pada angka 9, sedangkan jarum panjang menunjuk ke arah angka 3. Nah, Ibu juga memiliki contoh yang lain. Yuk kita simak sama-sama. Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Pada bulan akhir Juni, cabai-cabai tersebut sudah siap panen. Berapa lama proses penanaman cabai tersebut? Nah, kita jawab ya. Pak Ahmad menanam cabai pertama kali pada bulan awal Maret atau Maret awal. Kemudian siap panen pada bulan Juni akhir. Nah, maka waktu yang diperlukan untuk menanam adalah 4 bulan. Terhitung dari bulan Maret awal hingga bulan Juni akhir. Nah, sekarang Ibu memiliki tugas. Coba di rumah kalian kerjakan ya. Yang pertama, seorang penjahit bisa menjahit 3 baju dalam sehari. Jika harus menjahit 15 baju, berapa hari yang ia butuhkan? Yang kedua, pada hari Senin, Ibu membawa bahan ke tukang jahit. Ibu ingin menjahit bajunya. Pada hari Sabtu, baju tersebut sudah selesai dijahit. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju Ibu? Kemudian nomor 3, Lani membantu Ibu membuat kue bolu di dapur. Ibu mulai membuat kue pukul 9.00. Pukul 10.30 kue pun matang. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Dan yang terakhir, Ayah mulai mencuci mobil pukul 8 pagi. Lamanya Ayah mencuci mobil adalah 45 menit. Pukul berapakah Ayah selesai mencuci mobil? Nah, gambarkan dengan menggunakan jarum jam ya untuk melihat. Selanjutnya, Ibu juga memiliki sebuah teks kembali. Yuk kita baca sama-sama. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan.
listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, wajib ikut melaksanakan penghematan listrik. Nah, matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Setiap warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Nah, dari teks ini kita dapat belajar bahwa siswa mendapatkan hak di sekolah, yakni belajar dengan nyaman, ruang kelas yang bersih, halaman bermain dan olahraga, juga energi listrik untuk keperluan belajar. Namun, di samping memiliki hak, siswa juga memiliki kewajiban, yaitu setiap bulan harus membayar penggunaan energi listrik. Nah, kita juga harus melakukan penghematan listrik seperti mematikan lampu kelas ketika tidak diperlukan, kemudian mematikan keran air setelah digunakan. Nah, sebagai warga sekolah yang baik, kita juga memiliki kewajiban untuk menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai oleh Tuhan. Untuk itu anak-anak, kita tidak boleh boros ya, dan terapkan perilaku hemat pada kehidupan keseharian kita. Sekarang, Ibu memiliki sebuah gambar yang menunjukkan contoh perilaku kewajiban menggunakan energi dengan baik. Nah, tugas kalian berikan tanda centang pada gambar yang sesuai dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Coba nomor 1 kita perhatikan. Yang pertama ada Andi yang sedang bermain air di halaman. Kemudian ada Tono yang menutup keran ketika sudah digunakan. Menurut kalian, perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik? Ya, yang sebelah kanan, yaitu Tono yang sedang menutup keran air. Maka di bawah gambar Tono itu kalian berikan tanda checklist. Sedangkan pada gambar sebelahnya kalian boleh memberikan tanda silang. Kemudian gambar yang kedua ada Benny dan temannya yang sedang membersihkan kaca. Kemudian yang nomor 2 ada ruangan kelas yang kosong tapi kipasnya tetap menyala. Menurut kalian, coba nomor 2 mana nih yang sesuai? Iya, yang sebelah kiri ya, yang sedang membersihkan kaca bersama-sama. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu silakan diberikan tanda silang. Yang ketiga ada gambar Edo yang tengah mencoret-coret papan tulis. Kemudian ada juga gambar Lani yang sedang menyiram tanaman. Mana yang sesuai? Ya, Lani yang sedang menyiram tanaman ya, atau gambar yang ada di sebelah kanan. Sedangkan yang di sebelah kiri itu perilaku yang tidak baik. Jangan ditiru ya, karena itu hanya akan menimbulkan keborosan dan bahannya akan cepat habis. Nah, setelah ini coba kalian tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Misalkan mencuci baju. Nah, kegiatan mencuci itu termasuk kegiatan yang membutuhkan energi dan merupakan kegiatan yang wajib kita laksanakan. Sisanya coba kalian secara mandiri ya di rumah. Nah, setelah ini Ibu juga memiliki teks lagi nih. Yuk kita baca sama-sama. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya ketika menonton televisi.
kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi, yakni perubahan tersebut adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Nah, sekarang carilah informasi mengenai peristiwa perubahan energi yang terjadi di sekitarmu. Contohnya, ibu sudah diisi nih. Contohnya seperti ini. Pertama, menyalakan lampu kamar tidur. Maka perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, menyalakan kipas angin. Dan perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang ketiga, menyalakan setrika energi. Maka perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Nah, sekarang coba kalian tulis 2 contoh peristiwa atau kegiatan perubahan energi. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya dapat mengubah bentuknya. Nah, perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Nah, siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di bumi ini. Namun, jika ada hak, maka tentunya ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, maka kita memiliki kewajiban untuk membayar listrik. Nah, sekarang coba kalian cari hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan terkait dengan penggunaannya. Contohnya nih, mendapat makanan dan minuman untuk memperoleh energi, maka kewajibannya adalah menghabiskan makanan yang sudah diberikan. Kedua, haknya mendapatkan pelajaran, maka kewajibannya adalah belajar dengan rajin. Nah, sisanya coba kalian cari sendiri ya di rumah. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Hari ini kita sudah belajar mengenai yang pertama, mengetahui kewajiban pada saat menggunakan energi baik di sekolah ataupun di rumah. Kedua, menunjukkan lamanya sebuah kegiatan yang menggunakan jarum jam. Yang ketiga, mengetahui perilaku yang menggunakan energi dengan baik. Yang keempat, menyebutkan hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan terkait dengan perubahan energi. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, penggunaan energi yang bijak dan baik adalah memanfaatkan atau mengolah energi yang ada sebaik-baiknya, tidak melakukan pemborosan. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Ingat, kerjakan tugasnya dengan baik dan kalian boleh mengulang video pembelajaran ini untuk lebih memahami pembelajaran yang tengah disampaikan. Nah, ingat, jika keluar, pastikan memakai masker, hindari kerumunan, dan menjaga jarak aman. Ketika sudah sampai rumah, biasakan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Sebelum pembelajaran ditutup, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa telah selesai. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih.